Sadar atau enggak ya, akhir-akhir ini tuh kalau kita buka media sosial, rasanya kayak masuk arena gladiator digital gitu nggak sih? Iya bener banget, hawanya panas terus ya. Nah, itu. Tiap buka layar HP, pasti ada aja lini masa yang isinya tuh orang marah-marah, ada yang caci maki, saling hujat. Terus yang paling sering kita lihat sekarang ini, fenomena bikin surat terbuka. Oh iya, surat terbuka yang isinya caps lock semua itu kan? Betul, huruf kapital semua, tanda seru berderet. Dan niatnya tuh emang murni buat mempermalukan pihak lain. Pemicunya kadang beda pandangan politik, atau ini yang paling sensitif, perbedaan agama dan keyakinan. Heeh, urusan agama memang gampang banget disulut sekarang. Jempol netizen zaman sekarang ini rasanya jauh lebih cepat ngetik kata-kata tajam daripada mikirin empati. Semuanya serba reaktif. Jujur aja sih ngeliat interaksi yang kayak gitu terus-terusan tuh bikin mental capek. Gampang banget ngerendahin martabat orang, dan ironisnya sering dipakai dalih buat ngebela sesuatu yang suci. Keresahan kamu itu valid banget sih, dan aku yakin banyak dari kalian, para pendengar yang lagi nyimak obrolan kita hari ini, juga ngerasain sesak yang sama di dada. Capek ya lihat polarisasi terus-terusan, tapi justru karena keresahan itulah, kita perlu narik mundur waktu sejenak. Mundur ke tahun berapa tuh? Tahun 89. Kalau zaman sekarang, surat terbuka itu identik sama caci maki dan niat jatuhin orang, sejarah kita nyimpen satu fakta kejutan yang luar biasa kontras. Ada sebuah surat terbuka legendaris dari seorang ulama besar, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu, Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Tepat sekali, Pak AR. Dan surat ini nggak main-main karena ditujukannya langsung ke pemimpin umat Katolik seluruh dunia, Paus Yohanes Paulus II. Nah, selamat datang di Podcast Dongeng. Wah, ini menarik nih. Premis obrolan kita kali ini apa nih? Misi kita di penjelajahan mendalam kali ini adalah ngebedah surat itu. Ini tuh surat protes keras loh, kritiknya tajam banget soal isu agama yang super sensitif. Tapi, dan ini tapinya yang penting, dibungkus dengan level adab, kelembutan, dan penghormatan yang luar biasa mengharukan. Jadi ketegasan prinsip tetap jalan, tapi akhlaknya juga tingkat tinggi ya. Betul, kita bakal lihat gimana ketegasan itu bisa jalan beriringan sama kesantunan. Tapi ngomong-ngomong, protes ke pemimpin agama level global di tahun 89 itu kan bukan perkara gampang ya. Buat kalian yang mungkin lahir jauh setelah era itu, tahun segitu kan Orde Baru lagi kuat-kuatnya. Zaman Presiden Soeharto. Bener, rezim Orde Baru lagi di puncak hegemoni kekuasaannya. Jangankan protes terbuka, bisik-bisik kritik kebijakan negara aja taruhannya kebebasan kita loh waktu itu. Konteks suasananya pas Paus Yohanes Paulus II datang tuh gimana? Statusnya pasti VVIP banget kan? VVIP banget. Kita mesti rekonstruksi dulu ketegangan politik di bulan Oktober 89 itu. Jadwal Paus di Indonesia itu padat, beliau ke Jakarta, Yogyakarta, Maumere, Dili di Timur-Timur, terus ke Medan. Beliau itu datang bukan cuma sebagai pemimpin spiritual Katolik, tapi secara diplomatik statusnya tamu VVIP kenegaraannya Presiden Soeharto. Wah, tamu negara. Berarti nyenggol beliau sama aja nyenggol rezim dong. Nah itu dia, stabilitas nasional di era Orde Baru kan harga mati. Ngeritik tamu negara, apalagi yang diundang langsung sama presiden, itu udah masuk tindakan subversif. Ganggu keamanan negara. Aparat keamanan nggak bakal mikir dua kali buat ngamanin orang yang berani macam-macam. Secara politik dan psikologis, ruang buat protes tuh nyaris nol. Tertutup rapat. Tapi di sisi lain, kalau dari catatan sumber yang aku baca nih untuk persiapan obrolan kita, umat Islam di akar rumput, apalagi di daerah kayak Yogyakarta, itu situasinya lagi mendidih banget. Mendidih gimana tuh kondisinya di bawah? Kunjungan Paus ini tuh kayak jadi puncak gunung es dari ketegangan yang udah lama numpuk. Ada laporan masif banget di masyarakat soal praktek konversi agama atau kristenisasi, dan yang bikin panas, sasarannya itu kelompok miskin. Hah? Ini yang emang bikin umat gelisah banget saat itu. Ada satu kasus spesifik yang bikin publik marah besar. Kejadiannya di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Ini melibatkan pasangan suami istri yang dua-duanya tunanetra. Astaga, itu salah satu katalis paling besar sih waktu itu. Coba ceritain detailnya buat kalian yang belum tahu soal kasus ini. Jadi gini, pasangan tunanetra ini kan lagi nunggu persalinan istrinya. Otomatis butuh bantuan medis profesional dong. Tapi biaya persalinan di sana waktu itu sampai ratusan ribu rupiah. Bayangin aja, tahun 89, ratusan ribu buat pasangan tunanetra miskin, itu angkanya nggak masuk akal.
Sama sekali nggak masuk akal buat mereka bayar segitu. Bener-bener nggak sanggup. Terus, pihak rumah sakit nawarin jalan keluar. Biayanya digratiskan. Jadi 0 rupiah, tapi syaratnya bener-bener nekan ruang batin mereka. Pasangan ini diminta pindah agama. Ini kan bukan sekedar pertolongan medis murni lagi, tapi transaksional di titik keputusasaan paling rendah seorang manusia. Sebuah dilema etis yang luar biasa berat. Dan tragisnya, dari catatan sejarah kita, itu bukan sebuah insiden yang terisolasi. Ada laporan-laporan lain yang polanya mirip. Oh ya, pakai metode bantuan ekonomi juga gitu? Iya, praktik-praktik itu banyak terjadi lewat jalur logistik. Misalnya nih, pembagian mie instan massal buat warga yang kelaparan, ngasih suntikan modal dagang, ngebangunin rumah sederhana. Bahkan sampai nawarin beasiswa sekolah bergengsi ke luar negeri buat anak-anak muda muslim. Harapannya, pas pulang mereka udah bawa keyakinan yang baru. Pantesannya umat ngerasa kemiskinannya lagi dieksploitasi. Betul. Mereka ngerasa akidah itu seolah-olah dibeli pakai kerentanan struktural. Tensi sosial di masyarakat udah sampai ubun-ubun. Umat marah, ngerasa terhina, dan mereka tuh udah siap mau turun ke jalan buat demo besar-besaran. Kalau sampai kejadian, bentrokan berdarah sama militer Orde Baru tuh pasti nggak bisa dihindari. Disinilah kerasa banget ironinya. Umat di bawah lagi bingung dan butuh sosok pelindung buat nahan emosi mereka. Tapi Pak A.R. Fahrudin, yang notabene Ketua PP Muhammadiyah, justru lagi nggak berdaya secara fisik. Beliau kan lagi sakit parah waktu itu. Iya, beliau harus dirawat inap di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan yang bikin posisinya makin rumit, beliau dirawat di sana tuh atas fasilitas dan anjuran dari Presiden Soeharto langsung. Serba salah nggak sih posisinya? Fisiknya lemah, difasilitasi sama rezim yang undang paus, tapi umatnya di luar sana lagi menjerit minta pembelaan. Itulah momen ujian buat pemimpin sejati. Dinding kamar rumah sakit mungkin ngurung fisiknya, tapi empati dan ketajaman pikirannya nggak ikut terbius. Pak A.R. sadar betul kalkulasi politik saat itu. Kalau umat dibiarin emosi secara buta, terus demo tamu negara, ujung-ujungnya yang jadi korban ya umat itu sendiri. Bakal direpresi habis-habisan sama rejim. Benar, nggak bakal ada menangnya lawan militer waktu itu. Makanya beliau milih jalan yang dalam tradisi Islam disebut dakwah bil hikmah. Dakwah yang ngedepinin kebijaksanaan, akal sehat, bukan ngandelin otot sama emosi. Dari ranjang rumah sakitnya yang dingin itu, beliau mutusin buat nulis surat. Dan detail fisik dari suratnya ini aja udah nyeritain sebuah ketegangan. Beliau nulis surat setebal 12 halaman, tapi dicetaknya kecil banget. Cuma ukuran 13 kali 15 cm. Kayak buku saku saking kecilnya. Terus Pak A.R. minta dicetak sebanyak 2.000 eksemplar. Nah, pihak percetakannya itu sampai ketakutan setengah mati kan terima orderan itu? Iya. Saking kakunya situasi politik saat itu, percetakan itu nyetak 2.000 eksemplar tanpa berani naruh nama atau identitas mereka sama sekali. Mereka tahu ini surat isinya ngeritik soal agama dan buat tamu VIP presiden. Sekecil apapun celah, mereka nggak mau dituduh ikut makar. Paranoia sosial saat itu memang senyata itu. Tapi lucunya, pas kita buka halaman demi halaman dari surat kecil itu, ketakutan soal bahasa yang kasar atau subversif itu sama sekali nggak terbukti. Pendekatan Pak A.R. tuh elegan banget, melampaui ekspektasi siapapun. Dari sampulnya aja udah beda pendekatannya. Banget, daripada pakai bahasa Indonesia yang formal, kaku, atau bahasa Inggris biar kelihatan internasional, beliau malah milih bahasa Jawa kromo ingil. Itu tingkatan bahasa Jawa yang paling halus kan? Yang biasa dipakai buat ngomong sama raja atau orang tua. Iya, judulnya itu bunyinya Sugeng Rawuh lan Sugeng Kondur, Bapak Paus Yohanes Paulus II, Sangking Kulo Pak A.R. Ngayog Jakarta. Kalau diterjemahin kira-kira, selamat datang dan selamat jalan Bapak Paus dari saya Pak A.R. Yogyakarta. Sehangat dan sehalus itu sapaannya. Betul. Pak A.R. juga nyertain fotonya berdampingan sama foto Paus di lembar depan. Dan pas ditanya kenapa pakai bahasa Jawa, jawaban Pak A.R. itu nunjukin kecerdasannya yang jenaka. Beliau bilang, Paus kan pimpinan Katolik seluruh dunia. Ya pasti termasuk umat Katolik di Tanah Jawa kan? Jadi sebagai pimpinan dunia, Paus pasti punya staf ahli yang bisa nerjemahin bahasa Jawa halus. Ah, benar juga logikanya. Ini mah diplomasi budaya tingkat tinggi. Nah, pas masuk ke isi suratnya, kerangka logikanya juga disusun hati-hati banget. Nggak langsung nyerang, beliau mulai dengan sapaan yang mulia Bapak Paus, mendoakan kesehatannya selama perjalanan panjang dari Vatikan.
Baru setelah itu, beliau maparin demografi Indonesia secara objektif. Oh, yang ngejelasin kalau presiden, menteri, sampai petinggi militer itu mayoritas muslim, tapi umat Islam nggak pernah pakai kekuasaan itu buat nindas minoritas ya. Tepat. Terus, sebelum masuk ke bagian kritik yang tajam, Pak AR juga ngejelasin soal konsep 3 kerukunan. Buat kalian yang mungkin belum mendalami istilah ini, 3 kerukunan ini fondasi harmoni yang penting banget saat itu. Ada kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern sesama umat seagama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Pak AR pakai konsep ini buat landasan argumen. Beliau seolah mau bilang ke Paus, kami di sini tuh udah punya sistem kerukunan yang jalan baik. Tolong jangan sampai dirusak sama praktek yang nggak etis. Nah, setelah fondasi rasa hormat ini kebangun kokoh, baru deh beliau masuk ke inti protesnya. Boleh diceritain nggak kalimat protesnya tuh kayak gimana persisnya? Oke, coba dengerin baik-baik ya kalimatnya. Kok tega-teganya menyebarkan agama dengan cara-cara yang tidak perwira? Kok dengan cara menipu? Mereka yang melarat dibujuk dengan harta. Kelihatannya menolong dan tampaknya mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi kenyataannya membujuk agar berpindah agama. Ini kan bukan sikap perwira. Terus beliau ngelengkapin argumennya pakai prinsip Al-Quran, bahwa nggak ada paksaan dalam memeluk agama. Hah, ya ampun, sumpah aku merinding dengernya. Gila ya. Membaca teks aslinya secara utuh tuh bikin takjub. Nggak ada satupun kata kasar yang dipakai Pak AR. Nggak ada tuh keluar label kafir, penjahat, atau umpatan laknat. Tapi pesannya tuh wow. Sangat bermartabat ya. Banget. Beliau minjam nilai moral universal dan kebudayaan Jawa lewat kata tidak perwira dan tidak ksatria. Itu kan konotasinya ke kehormatan dan kejujuran ya. Jadi dengan bilang prakteknya tidak berwira, itu nyerangnya bukan ke teologi agama, tapi langsung ngehujam ulu hati kemanusiaan lawannya. Sehalus itu, tapi luar biasa menusuk. Analisis yang pas banget. Kekuatan sesungguhnya dari diplomasi adab itu ya ketika lawan bicara kamu nggak bisa marah. Karena mereka tahu kamu nyampein kebenaran dengan cara yang paling terhormat. Dan kejeniusan Pak AR belum berhenti di kalimat itu aja. Masih ada lagi strateginya? Ada. Di penghujung surat, beliau pakai pendekatan psikologi yang dalam Islam disebut husnuzon atau berprasangka baik. Kalau politisi biasa mungkin bakal nuduh Paus sebagai dalang di balik kristenisasi, Pak AR milih jalan sebaliknya. Beliau nulis apa emangnya? Beliau nulis, Bapak Paus pribadi tentunya tidak menyetujui dengan cara-cara yang tidak ksatria tersebut. Beliau narik Paus buat berdiri di sisinya. Wah, kalimat penutup itu beneran mahakarya negosiasi sih. Dengan bilang Paus nggak mungkin setuju cara licik kayak gitu, Pak AR ngasih jalan keluar yang elegan buat Paus. Paus ditempatkan sebagai tokoh suci berintegritas yang mungkin aja nggak tahu kelicikan oknum di lapangan. Bener. Implikasinya kerasa kuat banget loh. Kalau Paus mau menjaga kehormatannya, beliau punya kewajiban moral buat nertibin lembaga-lembaga di bawahnya yang ngelakuin praktik itu. Ini taktik komunikasi yang maksa orang buat refleksi ke dalam. Lapangan. Sesuai instruksi Pak AR, 2.000 eksemplar buku saku itu mulai disebar sama putranya. Dikirim ke koran-koran besar di Jogja, kayak Kedaulatan Rakyat dan Bernas. Dan yang paling berani, disebar masif ke kantong-kantong komunitas Katolik di Yogyakarta. Termasuk fakta yang menarik banget dari sejarah kita. Surat itu spesifik dikirim ke akademik kateketik. Buat gambaran kalian, institusi ini tuh tempat nyetak calon guru agama Katolik. Mengirim surat protes kristenisasi langsung ke dapur pendidikannya Katolik itu langkah yang transparan dan berani banget. Pak AR lempar diskursus ini langsung ke jantung pemikirnya. Tentu saja, langkah seberani ini langsung masuk radarnya aparat Orde Baru dong. Pihak Korem Pamungkas Yogyakarta yang pegang kendali keamanan langsung bereaksi. Militer langsung turun tangan ya jadinya? Jelas, buat militer saat itu, selebaran gelap yang nyinggung tamu VIP dan isu SARA itu ancaman keamanan level tertinggi. Korem langsung nelepon dan nginterogasi Pak AR yang masih berbaring di rumah sakit, ditanya macam-macam, validitasnya, siapa yang nyetak, agenda tersembunyinya apa. Karena mereka takut itu kode sandi buat umat Islam bikin kerusuhan ya. Iya, tapi Pak AR dengan tenang jawab kalau nggak ada motif makar sedikit pun. Niatnya murni supaya Paus paham realitas di bawah, biar bisa ikut jaga kerukunan. Pak AR naruh integritas dan keselamatan fisiknya sendiri buat ngadepin aparat militer. Situasinya pasti tegang banget pasca interogasi itu. Biasanya kalau militer udah ikut campur informasi di bawah jadi liar. Dan emang sempat terjadi kepanikan massal kan?
Beredar rumor palsu kalau Pak AR mulai ditangkap dan dipenjara sama militer. Wah, itu umat Islam di akar rumput nyaris meledak amarahnya karena termakan hoaks penangkapan itu. Tensi yang tadinya mau diredam malah hampir meledak ya. Tapi di titik kritis inilah, sejarah ngasih kita sebuah plot twist toleransi yang bikin takjub sama masyarakat kita zaman dulu. Reaksi dari umat Katolik di Yogyakarta itu benar-benar memutarbalikkan semua ekspektasi kebencian. Kenapa emangnya? Logika kasarnya kan kalau pemimpin agamamu dikritik, kamu bakal marah dan nyerang balik kan? Nah, umat Katolik di Jogja nggak ngelakuin itu. Karena mereka tahu betul Pak AR itu bukan sekedar pimpinan Muhammadiyah. Di keseharian, mereka kenal Kiai Fahrudin sebagai figur yang tulus, yang ngayomi semua golongan. Jadi pas mereka baca surat 12 halaman itu, mereka nggak nangkep kebencian, mereka nangkep kejujuran yang otentik. Jadi pas dengar rumor Pak AR ditahan militer, reaksi mereka gimana? Alih-alih bersorak, mereka justru diliputi kesedihan mendalam. Dan simpati itu dibuktiin dengan tindakan nyata. Umat Katolik di Jogja ngumpul di gereja dan mereka menggelar ibadah misa khusus. Tujuannya satu, mereka mendoakan kehadapan Tuhan supaya Pak AR nggak ditahan militer, supaya kiai yang baru aja ngeritik praktik agama mereka itu dibebaskan dan dilindungi. Ya ampun, kedalaman empati yang luar biasa. Umat Katolik mendoakan ulama Islam di dalam gereja mereka. Ini bukti nyata ya, kalau protes disampaikan dengan adab, bermartabat, lawan bicara nggak akan nemu alasan buat membencimu. Betul banget. Integritas Pak AR berhasil ngelunturin sekat teologis yang paling kaku. Surat kecil itu akhirnya sukses besar jadi katup pengaman sosiologis. Kemarahan umat Islam perlahan meredah karena mereka merasa udah diwakili secara berani dan elegan. Energi amarahnya berhasil diubah jadi literatur diplomasi ya. Nggak ada kaca pecah, nggak ada bakar ban. Pak AR sukses nunjukin wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Tegas menjaga rumahnya, tapi tetap memuliakan tamunya. Pertanyaan pamungkasnya nih, apakah Paus Yohanes Paulus II pada akhirnya baca surat berbahasa Jawa halus itu di tengah jadwalnya yang padat? Pak AR sendiri awalnya milih pasrah. Kata beliau, entah disampaikan atau tidak kepada beliau, tapi sejarah selalu punya cara buat mempertemukan kebaikan. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, kebenarannya terungkap lewat masyarakat Timur-Timur yang mayoritas Katolik. Pak AR dapat kabar dari Vatikan langsung. Iya, secara pribadi, Paus Yohanes Paulus II menitipkan pesan balasan. Beliau menyatakan rasa terima kasih yang sangat mendalam atas surat dari Pak AR tersebut. Bayangin, surat dari ruang rumah sakit di Jakarta berhasil nembus birokrasi dan nyentuh hati pemimpin tertinggi di Vatikan. Merangkum semua cerita ini, kita dihadapkan sama warisan konseptual yang harganya mahal banget. Diplomasi adab. Pak AR ngasih teladan kalau ketegasan jaga akidah itu gak ngarusin kita kehilangan akhlak. Sopan santun dan pendekatan kultural justru jadi senjata paling kuat buat nembus sekat perbedaan. Adab yang tinggi bikin pesan kita dihormati siapapun. Tepat sekali. Dan kalau kita refleksikan ke era digital sekarang, ini jadi teguran keras buat kita. Benar. Aku ngerasa tertampar banget dengar kisah ini. Ini tamparan kesadaran buat kita semua yang hidup di mana jempol lebih cepat dari adab. Melawan narasi nggak perlu dibalas pakai caci maki. Sahabat Podcast Dongen, gimana pendapat kalian soal adab luar biasa dari Pak AR ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Kalau seorang ulama di era tanpa internet bisa meredam konflik nasional cuma modal secari kertas dan kesantunan berbahasa, kenapa kita yang punya akses teknologi luar biasa justru lebih sering nyiptain perang baru di media sosial? Semoga kita semua bisa terus belajar meneladani kelembutan hati para tokoh bangsa ini. Terima kasih sudah bergabung di penjelajahan kita, dan sampai jumpa.